Hujan baru saja reda, tapi langit masih terlihat gelap. Jadi, rencana untuk bepergian hari ini saya batalkan. Dalam video ini saya akan berbagi saja mengenai persiapan yang saya lakukan sebelum saya berangkat ke New Zealand. Khususnya mengenai barang-barang yang saya bawa dan saya sesali saya bawa ke sini. Sepatu yang menutupi mata kaki ini sesuatu yang berharga buat saya. Awalnya saya membelinya supaya saya bisa mengusap sepatu saat berwudu di pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Auckland. Tapi di sini, di musim dingin yang anginnya cukup kencang, menggunakan sepatu yang tingginya menutupi mata kaki itu membantu mengurangi efek dingin dari angin di luar. Sebaliknya, sandal jepit justru agak mengganggu, karena di musim dingin kita akan memiliki kebiasaan menggunakan kaos kaki, dan untuk keluar masuk, khususnya di dalam kondisi saya yang apartemennya itu hanya berupa kamar, sementara sisanya itu sharing, termasuk kamar mandi, dapur, tempat cuci baju, dan lain-lain. Keluar masuk dengan kaos kaki dan sandal jepit itu agak mengganggu. Lebih baik membawa selop. Puffer jacket seperti ini sangat krusial ya. Sangat bermanfaat untuk mengurangi hawa dan udara dingin yang menusuk kulit. Alternatif dari puffer jacket tadi adalah jaket windbreaker seperti ini. Tidak terlalu tebal, jadi tidak terlalu panas, tapi dalam kondisi tertentu mungkin kita butuh baju ekstra supaya badan kita tetap hangat. Tas punggung ini juga penting. Saya membeli torch nirala dengan tujuan supaya lebih simple karena ukurannya kecil. Pas untuk laptop ukuran 13 sampai 14 inch. Tapi dalam praktiknya tas ini justru tidak terlalu bermanfaat kalau kita ingin belanja. Sebagai mahasiswa, belanja itu menjadi bagian dari rutinitas ya. Karena tas punggung itu tidak terlalu besar, artinya saya harus membawa tas ekstra. Bahkan untuk belanja-belanja yang kecil. Bagi orang-orang yang membawa tas punggung kecil seperti saya, tas belanja seperti ini jangan sampai lupa dibawa. Paling tidak untuk belanja kita tidak terlalu repot membawa barang-barangnya. Tas selempang yang pas di badan seperti ini mungkin lebih tidak bermanfaat lagi ya. Selama hampir 4 minggu saya di sini nih belum pernah saya pakai sama sekali karena saya bepergian keluar dari apartemen itu kemungkinan besar membawa laptop, kalaupun tidak membawa botol air minum atau tempat bekal untuk makan di luar. Selain harga makanan mahal, tidak semuanya halal. Jadi tas-tas yang ringkas seperti ini, walaupun saya suka menggunakannya, kurang terpakai di sini. Nah, untuk melengkapi puffer jacket, saya rasa kombinasi kupluk, shawl, dan sarung tangan yang tebal ini sangat penting. Di awal-awal saya tinggal di Auckland, 3 hal ini kadang saya pakai saat tidur, karena saya benar-benar belum terbiasa dengan udara dingin. Long john atau heat tech juga sama pentingnya. Ini sangat dibutuhkan untuk menjaga badan agar tetap hangat, baik di luar ruangan, khususnya di luar ruangan, tapi juga bisa kita pakai dari dalam ruangan. Untuk pakaian, lebih baik memperbanyak membawa jeans dan kaus. Ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak mudah kotor, tidak mudah lecek. Kalaupun lecek tidak terlalu terlihat, dan setelah dicuci juga tidak perlu disetrika. Saya justru menyesal karena saya membawa terlalu banyak celana bahan dan kemeja. Untuk urusan bersih-bersih, bidet ini adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial.
khususnya bagi orang-orang yang tidak akan pernah terbiasa menggunakan tisu untuk cebok, khususnya saat BAB. Jadi ini perlu dibawa daripada harus beli di sini. Yang saya sesali dari bidet ini adalah saya membeli bidet dengan ukuran botol yang tidak terlalu besar. Sebenarnya alasan saya membeli bidet TNW ini karena katanya sih bisa dipakai untuk botol apapun, botol air minum apapun. Sayangnya botol air minum di Auckland ini ukurannya tidak sama dengan botol air minum di Indonesia. Untuk produk-produk perawatan diri lebih banyak lebih baik. Membawa lebih banyak sabun, sampo, pasta gigi, atau sejenisnya itu lebih baik. Paling tidak kita tidak perlu buru-buru membeli barang-barang itu. Kalau kita hanya bisa membawa produk-produknya itu secara terbatas, fokus saja pada perawatan kulit. Saran saya sunscreen dan moisturizer ini. Walau bagaimanapun di sini produk-produk seperti itu tidak murah kecuali kita bisa mendapatkan harga clearance atau diskon. Kemudian soal masak dan makan. Peralatan masak dan peralatan makan itu menurut saya perlu dibawa daripada kita membeli yang baru di sini. Ini saya kebetulan dapat warisan dari salah seorang teman yang pindah ke tempat lain dan meninggalkan barang-barang ini. Ini menolong sekali ya. Kalau tidak saya perlu mengeluarkan puluhan dolar hanya untuk membeli semua barang-barang ini. Nah, ini adalah panci listrik yang saya bawa dari Indonesia. Istri saya menyarankan saya membawa ini untuk memasak mie atau mengukus nasi. Walaupun secara produk ini praktis ya, tapi saat saya gunakan kurang bermanfaat karena saya harus menggunakan ini di dapur, sementara di dapur sudah ada kompor listrik yang lebih mudah dipakai ketimbang memasak dengan panci listrik ini. Lebih mudah dipakai dan lebih mudah dicuci tentunya kalau saya pakai panci biasa dengan kompor listrik ketimbang panci listrik ini. Oh iya, selain tempat bekal yang saya bahas tadi, botol air minum juga jangan sampai lupa ya. Bawa botol air minum yang cukup ringkas untuk dibawa bepergian kemana saja karena membawa air minum itu jauh lebih hemat daripada harus membeli air minum botol. Hook yang portable seperti ini juga bermanfaat. Ini juga bisa dibeli di sini, tapi kalau kita ingin berhemat, membawa dari Indonesia juga pilihan yang baik. Termasuk hook yang bisa ditempel seperti ini ya. Nyambung dengan hook yang tadi adalah gantungan. Ini bisa kita pakai untuk menggantung berbagai hal, baik pakaian, handuk, atau apapun. Tinggal bagaimana kita mengakalinya saja. Saya rasa itu saja yang bisa saya ceritakan untuk saat ini. Pada prinsipnya, bawalah barang-barang yang bisa membantu kita mengatasi udara dingin dan bisa bertahan hidup untuk beberapa minggu pertama tanpa harus membeli terlalu banyak barang.